google.samberkampus.com. Maka kalau di enter atau diklik, LMS-nya sudah dibuat Bapak Ibu. Jadi ini contohnya MTS Matwali Ul Huda. Seperti ini. Pengelolanya atau adminnya akan tercantum di sini. Ini Bapak Muhammad Fatun Korib. Seperti itu ya. Nah, nanti akun untuk adminnya seperti apa? Nah, nanti silahkan login Bapak Ibu dengan cara klik tombol masuk. Ini contohnya karena saya sudah masuk ke salah satunya. Saya izin keluar terlebih dahulu. Nah, nanti caranya adalah dengan klik masuk ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendaftarkan akun karena akun Bapak Ibu sudah kami buatkan dan kami set sebagai admin di LMS sekolah. Nanti bisa masukkan alamat email yang kemarin didaftarkan. Contohnya misal sebutlah misal izin Bapak ya, saya coba buka tadi. Ini dari Pak Muhammad Fatun Korib misal. Kemarin email yang didaftarkan sebutlah ada alamat emailnya seperti itu ya. Contohnya misal alamat emailnya adalah contoh email. Misal contoh, nah, ini akun saya ya, contoh email. Nanti silakan Bapak Ibu masukkan kata sandi. Kata sandinya sudah kami buat untuk seluruh admin. Itu defaultnya adalah passwordnya 123456678. Jadi Bapak Ibu bisa masuk dengan password 123456678. Nanti silahkan klik masuk seperti itu Bapak Ibu. Jadi eh, pada dasarnya saat ini Bapak Ibu bisa mencoba langsung saja menggunakan. Jadi barangkali masih ingat kemarin alamatnya apa. Tapi kalau lupa nanti akan saya kirimkan lagi melalui DM ya ke Bapak Ibu alamatnya apa saja. Contohnya misal tadi ada MTS Matoliul Huda. Misal saya coba lanjut lagi. Contohnya misal ada dari SMA Negeri 12 Padang. SMA Negeri 12 Padang kemarin namanya SMAN Dubes ya. Saya coba buka dulu ya. smandubes.samberkampus.com. Jadi alamat yang kemarin dituliskan terus .samberkampus.com. Ini contohnya dari SMA 12 Padang, smandubes.samberkampus.com. Nah, maka sudah masuk ini adalah LMS sekolah dari SMA Negeri 12 Padang. Logonya sesuai logo sekolah yang diupload. Bannernya bisa diedit lagi Bapak Ibu. Ini di banner default saja. Nanti bisa setelah ini bisa langsung diedit oleh Bapak Ibu seperti apa. Nah, saya akan coba masuk mencontohkan dari akun saya. Saya mencoba membuat sekolah namanya SMAN Satubara. Kebetulan saya dari Banjarnegara seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi SMAN Satubara. Jadi saya akan coba masuk sebagai akun admin. Contohnya misal email saya adalah contoh email @gmail.com. Jadi nanti silakan Bapak Ibu masukkan email masing-masing. Lalu passwordnya 123456678. Nanti Bapak Ibu langsung setelah login boleh untuk mengganti password. Jadi saat saya klik masuk, maka di sini nanti Bapak Ibu akan muncul namanya. Contohnya nama saya Lutfi, admin dari SMAN Satubara. Ini email saya, contoh email, dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu setelah login, di sini ada banyak menu. Menu pertama adalah progres belajar. Ini menu yang ada di semua akun, termasuk akun siswa. Nah, kalau menu yang khusus oleh admin dan juga oleh guru, itu ada di menu pengajaran. Jadi kalau akunnya siswa, nanti nggak ada menu pengajaran. Di menu pengajaran ini kita bisa membuat kelas, bisa memasukkan materi, bisa membuat kuis untuk ujian, dan juga bisa membuat pengumuman yang dikirimkan ke masing-masing siswa di kelas. Lalu di bawahnya ada menu pengaturan akun. Di sini Bapak Ibu bisa mengganti password melalui pengaturan akun, lalu silahkan klik di bagian keamanan. Pada saat klik di bagian keamanan, Bapak Ibu silahkan ketikkan kata sandi saat ini. Berarti tadi 123456678. Lalu silahkan nanti ketikkan passwordnya masing-masing yang ingin dirubah atau password barunya apa. Contohnya misal mau dirubahnya menjadi tanggal hari ini misal gitu ya. 21/12/2024 misal seperti itu. Nanti ini di copy dimasukkan ke konfirmasi password baru misal gitu ya. Oh, 21/12/2024 misal seperti itu. Nanti setelah itu silakan klik simpan password. Maka akun Bapak Ibu sudah mempunyai password baru sesuai masing-masing. Jadi diharapkan nanti setelah login, membuka LMS sekolah masing-masing lalu login, langkah pertama yang dilakukan adalah merubah password dari akun masing-masing. Karena saat ini semua password admin adalah 123456678 seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan coba mendemokan beberapa fitur dasar mungkin ya dari LMS sekolah. Nanti akan ada buku panduannya Bapak Ibu, kami sudah membuat buku panduan lengkap untuk bisa dibaca. Yang pertama, untuk mengubah tampilan sekolah, ini contohnya saya dari SMA Bara ya. Saya bisa klik kelola komunitas. Nah, di kelola komunitas ini kita bisa nanti mengimport data siswa. Jadi siswa bisa mendaftarkan akun secara mandiri atau bisa dimasukkan oleh
Bapak Ibu guru secara langsung ke sekolahan. Nanti kita juga bisa download data siswa di sekolah kita. Ini contohnya dari sekolahannya saya, SMAN 1 Bara, ini ada sekitar 13 siswa, 13 siswa. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba ada siswa dari antah berantah yang bukan sekolahnya kita mendaftarkan diri dan masuk ke sekolah kita. Nah, ini kita bisa membuat antara akun tersebut aktif atau tidak aktif. Jadi kita bisa cek, oh kalau memang dia akun dari siswa kita, bisa kita aktifkan. Kalau tidak, kita bisa klik untuk dinonaktifkan. Ini anggota, lalu kita bisa merubah tampilan tadi yang ada di landing page. Ini contohnya pertama nama komunitasnya ya, nama sekolahnya. Saya misal Seman Satu Bara mau diganti, misal bisa SMA Negeri misalnya, SMA Negeri Satu Bara. Ini kategorinya tahun berdiri. Ini mungkin nama admin ya, bukan nama ketua. Nanti ada kode referensi Bapak Ibu. Apa itu kode referensi? Kode referensi ini adalah jika siswa-siswi ingin masuk ke mendaftar akun dan masuk ke sekolah, nanti siswa tinggal memasukkan kode referensi. Jika kode referensinya tepat, maka dia secara otomatis akan masuk ke sekolahan kita. Kalau ada orang lain yang tidak tahu kode referensi, dia pada saat mendaftar ke sekolah kita, maka guru perlu mengaktifasi dulu gitu ya, supaya kita bisa cek, ah ini mah bukan siswa kita, nggak perlu diaktifasikan, seperti itu ya. Dan kita bisa hapus dengan klik tombol X ini untuk menghapus data siswa tersebut. Contohnya misal di sini ada nomor 10, oh ini bukan siswa saya nih, saya hapus dari sekolahan, maka bisa klik ya hapus. Maka data berhasil dihapus. Maka tadi yang akun nomor itu coba 10 hilang. Itu ada kode referensi. Di sini ada deskripsi-deskripsi. Kita bisa menyantumkan alamat website sekolah, link Facebook, link LinkedIn sekolah, dan sebagainya. Deskripsi sekolah, pada dasarnya kita sudah membuat default, Bapak Ibu. Kalau saya coba buka, ini defaultnya tulisannya seperti ini ya. Selamat datang di Learning Management System SMN 1 Bara. Ada fitur-fiturnya apa saja. Ini bisa diedit sesuai deskripsinya bebas. Bapak Ibu mau diisi apa. Di mana diisinya, di bagian tadi kelola komunitas, lalu scroll ke bawah, Bapak Ibu bisa mengedit deskripsi sekolah. Lalu di sini ada logo sekolah, bisa diganti logonya, misal kemarin pakai logonya panjang tapi kepotong gitu ya. Bagusnya memang versinya 1:1 Bapak Ibu. Nanti supaya tampilannya baik. Lalu bannernya, banner saya misal LMS sekolah yang tadi panjang seperti ini ya. Misal kita mau ganti nih biar khusus dengan SMA atau SMK tertentu bisa. Bisa misal contohnya saya ganti dengan misal banner yang kemarin. Tapi ini ada ukuran maksimal ya, jangan sampai kebesaran. 2 mega paling besar. Ini kayaknya saya ukurannya besar nggak ya? Saya coba cek sebentar Bapak Ibu. Ini ukurannya 159 KB, jadi masih bisa. Di sini maksimal 2 megabyte. Kalau sudah, maka kita klik Save Social Profile. Nah, maka halaman sekolah kita nanti akan berganti. Ini karena belum di-reload, maka bisa kita coba reload terlebih dahulu. Nah, maka bannernya berubah gitu ya. Banner sekolahnya berubah. Ini contohnya saya rubah jadi guru digital. Ini logonya masih sama. Nama sekolahnya tadi belum saya edit, nanti bisa diedit lalu disimpan perubahannya. Deskripsi bisa diedit lalu bisa disimpan. Itu untuk pertama kelola halaman landing page, jadi bisa dirubah banner, logo, deskripsi, lalu bisa nama sekolah juga bisa diedit kembali, barangkali ada yang kurang tepat penulisannya bisa diedit gitu ya. Lalu bisa menambahkan alamat alamat website. Nah, jadi ini nanti ada siswa-siswinya. Kalau ternyata kok ada siswa yang kurang sesuai atau misal sudah lulus gitu ya, mau kita keluarkan dari akun LMS sekolah bisa dihapus. Misal, oh ini bukan siswa saya, bukan sekolah saya, tapi masuk ke sekolah nih, kan kita bisa nonaktifkan ya. Kalau siswa nonaktif, dia tidak bisa mengakses LMS kita. Jadi misal saya klik nonaktif, nah maka siswa tersebut kita nonaktifkan. Jadi yang bersangkutan belum aktif gitu ya. Jadi akun tersebut tidak bisa mengakses sekolah. Kalau sudah kita klik aktifasikan. Nanti dia bisa mengakses segala fitur yang ada di LMS sekolah. Nah, ini yang pertama terkait mengelola sekolahan ya atau komunitas. Nah, selanjutnya untuk menu admin atau guru, di sini akan banyak di menu pengajaran. Saya akan coba memperlihatkan mungkin dashboard dulu ya. Di dashboard ini akan menampilkan jumlah kelas yang ada di sekolahan, jumlah siswa yang sudah bergabung di seluruh kelas gitu ya. Nah, di sini saya punya nih kelas biologi ada 9 siswa. Ada kelas fisika, ada 8 siswa, ada UAS matematika ada 6 siswa misal dan sebagainya. Nah, kita bisa membuat kelas di bagian menu kelas saya. Di kelas saya kita bisa buat kelas, saya akan mendemokan membuat kelas mungkin Bapak Ibu ya. Saya buat kelas baru
Ini dari sekolah Seman Satubara, nama kelasnya adalah kelas, misal saya dari Jawa, mungkin izin Bapak Ibu ya, misal Bahasa Jawa. Bahasa Jawa kelas 10. Ini tahun ajaran 2024 2025, misal seperti itu ya. Ini levelnya basic. Apakah bisa dilihat? Bisa public gitu ya. Kalau privat berarti nggak akan tampil di siswa. Mungkin kita mau edit-edit dulu dan sebagainya. Kita buat public dulu. Nanti thumbnail kelas kita bisa masukkan thumbnailnya bebas yang sekiranya menggambarkan kelas kita apa ya, kelasnya. Maka saya coba buat misal gambarnya gambar ini ya, atau gambar saya. Gambar, ya gambar saya misalnya. Nah, kita bisa kasih deskripsi kelas ini ya. Ini adalah kelas bahasa Jawa. Terus kita tulis bab 1 apa, misal seperti itu. Bab bab 2 apa, lalu bab 3 apa, dan seterusnya. Statusnya ini aktif atau nonaktif. Kalau misal kita sudah dipakai, ternyata sudah selesai kelasnya, kita bisa nonaktifkan gitu ya. Supaya siswa nggak bisa akses lagi misal seperti itu. Jadi aktif dan nonaktif. Lalu kita bisa membuat subkelas Bapak Ibu. Contohnya misal saya memegang kelas bahasa Jawa, tapi yang saya pegang banyak kelasnya nih. Misal saya pegang bahasa Jawa kelas 10, tapi ada 10A, 10B, 10C gitu ya. Nah, kita bisa membuat ada subkelas. Jadi kelas bahasa Jawa ini untuk nanti siswa bisa masuknya dengan memilih kelas A, 10A misalnya. Sorry. Ini saya hapus dulu. Kelas kelas 10A. Terus ada kelas 10B. Lalu ada kelas 10C. Kelas 10C misalnya. Lalu kita add courses. Maka di sini kelasnya sudah kita buat, di mana nanti, oh sorry, gambarnya terlalu besar. Gambar kelasnya terlalu besar. Saya pilih yang kecil berarti ya, Bapak Ibu ya. Saya buat kelas bahasa Jawa. Kelas 10 bahasa Jawa. Tadi di sini basic, visibilitasnya public, thumbnailnya maksimal 1 mega. Jadi tadi terlalu besar, saya coba masukkan ini 3 mega. Saya coba masukkan yang kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 300 KB. Ini deskripsi kelas. Misal seperti itu, kita buat statusnya aktif, kita bikin ada subkelasnya, ada kelas 10A. Lalu ada kelas 10B. 10B. Lalu ada kelas 10C. Kelas 10C. Maka kita add courses. Maka kita sudah membuat kelas bahasa Jawa seperti itu ya. Ini kelasnya akan diurutkan berdasarkan jumlah siswa. Jadi kalau kita baru buat kelas, belum ada siswanya, maka ada di bawah sendiri ya. Ini kelas bahasa Jawa. Nanti kalau kita sudah punya kelas dan sudah punya siswa, Bapak Ibu, kita bisa klik. Contohnya misal saya pernah membuat kelas fisika kelas 11. Saya buka. Di sini akan menampilkan siswa-siswinya yang ada di situ. Lalu berapa persen sih progres siswa mempelajari materi dan mengerjakan ujian yang ada di kelas tersebut? Contohnya seperti ini ya. Kebetulan kelas fisika ini tidak saya buat ada subkelasnya. Contoh lain saya contohkan kelas biologi mungkin ya Bapak Ibu ya. Kelas biologi ini ada subkelasnya. Jadi kalau saya buka bisa kelihatan ini ada nama-nama siswanya, ada emailnya. Nanti ada subkelasnya. Ini karena siswa-siswinya belum pernah buka kelasnya, jadi progresnya masih nol semua. Ini bisa kelas 11, kelas 12 IPA 1, 12 IPA 3 dan sebagainya. Dan di sini kita bisa filter berdasarkan subkelas. Kita bisa ekspor data siswa seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa membuat kuis dan sebagainya. Kita bisa melihat hasil pembelajaran. Contohnya di kelas fisika ini saya sudah buat banyak kuis gitu ya. Dan saya ingin melihat nilai-nilai siswa. Kita nanti bisa ekspor data siswa. Dan kita juga bisa memasukkan siswa langsung ke kelas kita seperti itu. Nah, kalau kita mengekspor data siswa, kita bisa melihat nilai-nilai siswa selama mengikuti kelas tersebut. Contohnya misal saya klik ekspor data siswa, saya coba buka, nah di sini kelihatan nilai-nilainya. Jadi di sini nanti muncul di ekspornya ada namanya, ada email siswanya. Ini dari kelas fisika kelas 11 asli namanya ya. Kebetulan saya nggak pakai subkelas kemarin, ini waktu bergabung ke dalam kelas, progres siswa mengikuti pembelajaran. Nah, lalu di sini ada kuis-kuis yang sudah pernah saya buat. Saya pernah buat kuis hukum Newton, ujian termodinamika, ujian fluida, ujian akhir Newton, dan seterusnya. Ya, ini nanti nilainya akan muncul. Nilai-nilai siswa di kelas tersebut. Misal kita pernah membuat ujian ulangan harian, bab Newton, ulangan harian, bab fluida, ulangan harian, bab apa, sampai nanti ujian akhir semester di kelas fisika ini.
Nanti pada saat kita download ekspor data nilai siswa, nanti semua nilai dari setiap ujian itu akan muncul di setiap siswa. Nah, ini harapannya bisa membantu proses penilaian barangkali untuk dimasukkan ke dalam rapor. Nah, ini contohnya kelas ya. Nah, tadi kita sudah membuat kelas ya. Kelasnya tadi kita baru membuat kelas bahasa Jawa. Nah, selanjutnya gimana caranya kita membuat materi? Kita setelah membuat kelas, kita masuk ke materi. Nah, pada saat masuk ke materi, di sini kita bisa membuat materi ya. Nah, caranya yaitu dengan cara tambah materi. Tambah materi, kita pilih kelas yang sudah kita buat. Kita pernah buat kelas 10 bahasa Jawa. Nah, kita masukkan materinya. Misal ini judul materinya adalah Aksara Jawa. Nah, judul materi ini ibaratnya kita membuat bab materi Bapak Ibu atau section ya. Saya membuat materi tentang Aksara Jawa. Saya buat materi Aksara Jawa. Lalu kita bisa memasukkan materi untuk materi Aksara Jawa. Nah, dengan cara di menu Aksara Jawa ini kita klik titik tiga atau menu, kita klik lihat isi materi. Karena kita baru buat babnya, belum ada materi di dalamnya. Kita klik tambah item materi. Di sini kita bisa masukkan materi. Misal materinya tentang sejarah aksara Jawa. Aksara Jawa. Nah, ini kode materi bebas Bapak Ibu. Misal saya masukkan 001. Jenis kontennya kita bisa masukkan materi dalam bentuk video, deskripsi, atau bentuknya file. Misal saya masukkan dalam bentuk deskripsi. Ini durasi menit yang sekiranya siswa untuk membaca materi tersebut berapa menit seperti itu ya. Lalu visibilitas materi ini ditampilkan atau tidak ditampilkan. Kalau tidak ditampilkan berarti ibaratnya masih draft. Tapi kalau ditampilkan sudah bisa diakses oleh siswa di kelas tersebut. Misal contohnya ini adalah materi sejarah aksara Jawa. Ini misal isi materinya nanti di sini. Setelah itu kita klik tambah item materi. Nah, maka ini berhasil materinya berupa apa namanya artikel ya sejarah aksara Jawa. Lalu kita masukkan lagi materi selanjutnya tentang aksara Jawa itu ada subbabnya tentang Hono Coroko misal gitu ya Hono Coroko. Ya ini Hono Coroko aksara Jawa ya sebenarnya Bapak Ibu. Contohnya misal subbabnya namanya Hono Coroko. Jenis materi misal tentang video ya. Jadi bentuknya video. Ini kira-kira ditempuh dalam 30 menit videonya misal gitu ya. Ini ditampilkan. Nah, untuk memasukkan video kita memang memasukkan dalam bentuk link Bapak Ibu. Jadi kita ambil dari link YouTube, misal saya coba Aksara Jawa ya, Aksara Jawa. Nah ini kita, misal materinya ini kita ambil contohnya dari sini. Nah caranya kita tinggal buka YouTube-nya atau kita bikin video YouTube. Setelah kita buat video YouTube, nanti kita copy. There can be a ton of reasons for not having. Assalamualaikum. Nah di sini kita klik share, lalu kita copy linknya. Tapi yang kita copy adalah link yang bentuknya embed. Jadi kita klik embed. Nah, pada saat klik embed kita masukkan link yang ada di dalam HTTPS. HTTPS sampai dengan tanda petiknya berakhir. Nah, di sini kita kopikan, kita masukkan ke dalam materi di sini. Nah, maka kita tambah item materi. Maka dengan demikian kita sudah membuat materi tentang Hono Coroko sebetulnya. Sekarang saya akan coba contohkan kalau sebagai siswa tampilannya seperti apa. Saya coba buka dari browser lain ya supaya bisa masuk sebagai siswa. Saya keluar dulu, saya masuk sebagai siswa. Ini akun siswanya contoh coba dua @gmail.com. Passwordnya saya coba masuk sebagai contoh salah satu akun siswa. Nah, di sini saya sudah bergabung ke kelas. Ini akun ke contohnya saya sudah ngambil kelas fisik apa belum saya belum ngambil kelasnya ya karena tadi baru kita buat maka kita perlu masuk ke landing page awal tadi jadi siswa untuk mengambil kelas dia perlu untuk membuka halaman sekolahnya SMAN Bara di sini ada kelas ya ada kelas dibuka kelasnya nanti di sini muncul kelas yang tadi kita buat yaitu ada kelas 10 bahasa Jawa. Nah, kelas 10 bahasa Jawa kita buka. Nah, kelas 10 bahasa Jawa ini kita bisa klik bergabung dengan kelas ini. Maka kita pilih tadi subkelasnya apa? Oh, saya dari kelas 10C gitu ya. Kita klik 10C, kita bergabung. Nah, setelah kita klik bergabung, maka kita sudah bergabung dengan kelas 10C. Nah, di sini kita bisa akses materinya. Nah, di sini ada materi yang berbentuk artikel. Tadi karena saya cuma ngetiknya pendek, Bapak Ibu ya, jadi seperti ini. Kalau yang bentuknya video, maka bentuk videonya bisa di-play oleh siswa di sini. Nah, nanti pada saat membaca materi ataupun sudah menonton video, nanti persentasenya di sini akan muncul berapa persen. Nah, ini karena tadi contohnya singkat, saya akan coba membuka salah satu kelas yang cukup banyak
Bapak Ibu ya yang sudah saya coba buat materi, yaitu kelas fisika. Nah, maka pada saat saya masuk ke kelas fisika, ini saya sudah masuk ke kelas ini, saya ingin lihat materinya. Nah, contohnya di sini ya. Saya pernah membuat section materi tentang hukum Newton. Nah, di hukum Newton saya buat materi artikel tentang hukum Newton 1, lalu saya next hukum Newton 2, next hukum Newton 3. Nah, terus saya buat juga materi bab termodinamika misalnya. Nah, di termodinamika ada 3 submateri lagi. Di sini kalau ikonnya bentuknya buku, berarti ini bentuknya artikel. Kalau kita buka, bentuknya artikel. Jadi pengantar termodinamika, definisi, sejarah, dan seterusnya. Bisa kita sertakan juga gambar di artikel ini. Lalu ada subbab materi selanjutnya ada hukum pertama termodinamika. Ini saya masukkan dalam bentuk video. Maka bentuk ikonnya bentuk play. Jadi siswa bisa nonton. Lalu ada yang bentuknya unduh atau tanda unduh ya. Nah, ini siswa bisa mengunduh file. Ya, misal kita upload PPT, nah siswa bisa mengunduh file tersebut. Kita klik unduh file, nanti siswa mendownload materi tersebut. Nah, jadi kita bisa membuat banyak bab misalnya. Contohnya di kelas fisika ini saya sudah membuat ada 8 item materi dari bab Newton, termodinamika, ada bab fluida, ada saya membuat bab gaya gesek tapi belum saya masukkan materinya, misal seperti itu. Jadi masih kosong. Ini ada gaya gesekan, ada gaya gesekan. Nah, ini bentuknya artikel, misal seperti itu ya. Nah, ini bisa bisa diakses nanti, bisa dalam bentuk materi tertulis. Kalau kayak contohnya hukum Newton 1, atau misal bentuknya video, bisa juga bentuknya nanti ikonnya jadi play ya seperti video. Nah, itu adalah materi Bapak Ibu yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu guru di mana caranya itu di menu pengajaran di bagian materi. Nah, selain membuat materi, kita bisa membuat ujian atau kuis. Dengan cara apa? Kita buka menu kuis. Nah, pada saat kita buka menu kuis, kita klik tambah kuis gitu ya. Contohnya saya membuat kuis untuk tadi saya membuat kelas bahasa Jawa. Saya akan membuat ujian atau ulangan harian untuk materi yang aksara Jawa gitu ya. Judul kuisnya adalah ulangan harian misalnya. Ulangan harian harian aksara Jawa. Misalnya seperti itu. Kodenya bebas. Misal saya akan menyatakan 001 seperti itu ya. Pengerjaan. Nah, ini kita saat ini sudah mengintegrasikan dengan Save Exam Browser sehingga kalau ada Bapak Ibu guru yang ingin siswa siswinya tidak bisa membuka chat GPT atau tab lain gitu ya, maka nanti bisa menggunakan Save Exam Browser. Tapi saya contohkan dulu yang tidak pakai Save Exam Browser. Kita bisa menyantumkan bobot benarnya nih. Setiap jawaban pilihan ganda benar bobotnya berapa? Misal saya kasih nilainya 10. Minimum kelulusan ada 10, 70. Skor maksimal saya akan buat skor maksimalnya 100. Ini deskripsi kuis. Nah, misal kita tuliskan apa materi yang diujikan adalah A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini statusnya aktif atau tidak. Apakah siswa bisa mengulang apabila gagal? Bisa atau tidak? Iya, bisa gitu. Nah, kita bisa mengatur waktu kapan ujian itu bisa diakses siswa atau tidak. Misal, ujiannya baru dilaksanakan hari Sabtu, tapi jamnya jam 11.18 misal. Jam 11.18. Sekarang baru 11.13 ya Bapak Ibu. Nanti selesainya ini jam 11.30. Nah, nanti Bapak Ibu jika ada siswa yang mengakses sebelum waktu mulai, maka siswa tidak bisa klik start mulai kuis gitu ya. Atau setelah selesai gitu ya. Misal baru diaksesnya besok gitu ya, tapi waktunya selesainya kemarin gitu ya. Maka siswa tidak bisa mengakses kuis tersebut. Nah, selain waktu mulai dan waktu berakhir, kita juga bisa menyertakan durasi kuis. Durasi kuis ini berbeda dengan waktu. Waktu ini kapan siswa bisa mengakses kuisnya. Misal kita set hari Senin jam 7 sampai hari Senin jam 9. Nah, siswa bisa mulai akses dari jam 7 sampai jam 9 tersebut rentang waktu itu. Nah, durasi ini adalah waktu hitung mundur. Jadi setelah siswa klik start quiz, hitung mundur akan dimulai. Misal hitung mundurnya 60 menit. Jadi memang ujian itu selama 60 menit. Tapi kuisnya bisa diakses dari jam 7 sampai jam 9. Karena mungkin kita mempertimbangkan pembukaan di kelas, siswa buka halamannya, dan sampai buka start kan mungkin butuh waktu. Jadi nanti ada durasinya. Nah, kita klik tambah kuis. Tadi kita sudah membuat kuis untuk ulangan harian aksara Jawa. Nah, setelah membuat kuisnya, kita akan memasukkan soal-soal. Yaitu klik menu soal. Jadi klik menu di sini, lalu klik soal. Nah, di sini kita bisa menambah soal satu persatu Bapak Ibu dengan klik tambah soal. Pada saat kita klik tambah soal, kita bisa mengetikkan soalnya. Ini soal aksara Jawa, misal gitu ya. Enggak, ini soal pertama. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menyertakan juga
equation ya. Kalau untuk soal-soal yang matematika bisa insert equation. Jadi misal saya membuat ini ya 3/4. Nah 3/4 ini ditambah misalnya 3/4 ditambah apa saya lupa apa namanya simbol-simbol matematika ya. Sigma dari 42 misal 24. Saya mohon maaf kalau salah Bapak Ibu yang guru matematika ya. Misal equationnya seperti ini bisa kalau sudah kita klik OK. Bisa kita sertakan equation. Bisa kita sertakan gambar juga gambar ya. Kita insert gambar insert gambar. Oh, sorry, gambar itu ada di lampiran. Jadi pertama ini mengetikkan tulisan dan juga equation bisa di soal. Lalu kita bisa pilih lampiran. Jadi soalnya bisa ada lampirannya atau tidak. Lampiran gambar atau tanpa lampiran. Misal ada, apakah gambar yang ditunjukkan dari gambar berikut, misal gitu ya, apa benda yang ditunjukkan dari gambar berikut, maka soalnya bisa kita tambahkan gambar. Nanti bisa bisa upload gambarnya. Tapi misal contohnya tanpa lampiran dulu, ini pilihannya soalnya bisa esai atau pilihan ganda. Walaupun sekarang sedang kita kembangkan soal untuk penjodohan sama pilihan ganda kompleks. Tapi untuk sementara yang sudah bisa diakses adalah pilihan ganda dan juga esai. Misal contohnya saya buat yang pilihan ganda, kita bisa menyertakan opsi jawabannya. Misal ini opsi jawaban A adalah jawaban A misal gitu ya. Nah, ini kita bisa atur ini pilihan yang benar atau salah, misal benar gitu ya. Nah, di pilihan jawaban juga bisa kita kasih gambar. Contohnya misal soal biologi ya, manakah dari pilihan jawaban berikut yang merupakan mitokondria misal gitu ya. A gambar sel, B gambar atom, misal C gambar mitokondria, C gambar apa. Bisa menggunakan gambar. Kita tambah opsi yang lain ini adalah jawaban B, ini jawaban yang salah misal gitu ya. Saya misal bikin 3 jawaban ya. Ini jawaban C. Ini jawaban yang salah. Nah, setelah selesai kita buat tambah soal. Maka kita sudah membuat kuis soal pertama seperti ini. Nah, kita bisa terus buat soal terus. Nah, selain membuat soal dengan klik tambah soal, kita juga bisa import soal. Import soal nanti ada template-nya. Bapak Ibu bisa lihat template-nya. Contohnya saya download template-nya. Nah, di template ini isinya seperti apa? Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi ada nomor, soalnya apa, tipenya apa, pilihan ganda atau esai, mau pakai lampiran atau tidak. Misal pakai lampiran gambar, lampiran tanpa lampiran, atau video, dan seterusnya ya. Nah, ini bisa dimasukkan. Nanti kalau pakai lampiran tuh pakai link ya. Kalau pakai gambar berarti upload ke Google Drive, pastikan bisa view akses gitu ya. Kalau video kita masukkan ke YouTube lagi, kan kita copy link yang embednya. Nah, lalu kalau pilihan ganda, maka kita perlu menyertakan jawaban opsi A, B, C, D, atau E-nya, maksimal sampai E. Lalu kita pilih jawaban benarnya apa, A, B, C, D, misal, dan sebagainya. Nah, ini contoh template-nya ini bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, sekarang saya akan coba contohkan kalau saya import ya. Saya coba import soalnya. Jadi contoh yang tadi template-nya nggak saya rubah, ini saya upload ya. Nah, setelah kita upload, yang tadinya kita baru satu soal, kita upload soal, maka setelah sukses langsung bertambah 10 soal baru ya. Karena tadi di template-nya ada 10 soal. Nah, setelah kita buat kuisnya, oh ini mohon maaf ini sudah jam 10 lebih 18 ya. Jadi saya coba edit dulu di kuisnya. Tadi ini bisa diakses oleh siswa itu pukul 10 lebih 18. Nah, di sini ya. Saya coba edit menjadi 10.20 11.20 ya. Supaya nanti kita bisa tunjukkan kalau belum mulai itu nggak bisa diakses oleh siswa. Nah, sudah kita akan masuk ke akun siswa. Saya berpindah browser ke akunnya siswa. Nah, di sini saya akan kembali ke kelas saya. Nah, siswa itu bisa membuka di progres belajar, itu kelas apa saja yang sudah diambil, tinggal klik di progres belajar, klik kelas. Nah, contohnya tadi sudah ambil kelas bahasa Jawa. Nah, ini bisa dibuka kelas bahasa Jawanya, bisa klik masuk kelas dan akses materi, atau langsung klik kuis di sini bisa ya. Tapi contohnya misal saya buka masuk kelas dan akses materi. Nah, di sini sudah tertampil ada satu kuis ya. Tadi kita sudah buat materi sejarah aksara Jawa dengan bentuknya artikel, sudah membuat materi dalam bentuk video, materi Hana Caroko di bab aksara Jawa. Nah, kita bisa mengakses kuis di sini ya, ada kuisnya. Ini ulangan harian aksara Jawa, ada 11 soal. Mulainya jam 11.20. Karena sekarang baru jam 11.19. Nah, jadi di sini tulisannya kuis belum dapat diakses gitu ya. Karena sekarang masih jam 11.19 Bapak Ibu ya. Jam 11.19, jadi masih kurang 1 menit. Jadi siswa belum bisa akses. Tulisannya kuis belum dapat diakses. Di sini juga dikasih keterangan
berlangsung durasinya 60 menit, bisa diaksesnya dari kapan, dan berakhir bisa diaksesnya kapan. Jadi kalau belum waktunya, kuis belum dapat diakses. Ini contohnya karena kita masih 11.19 belum bisa akses. Nanti pada saat tepat 11.20 saya akan coba reload halaman ini. Nanti akan muncul tombol mulai ujiannya. Nah ini karena sudah jam 11.20, saya akan coba reload. Kita coba reload. Nah maka sudah muncul tombolnya Start Your Quiz. Karena memang mulainya 11.20. Nanti mungkin kalau waktunya sempat, saya coba contohkan kalau sudah lebih dari 11.30, apakah bisa mengerjakan atau tidak. Nah pada saat kita klik Start Your Quiz, kita akan masuk ke soalnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh soal yang kita buat bareng-bareng tadi ya. Dan di sini waktu hitung mundurnya berjalan. Karena kita mengatur 60 menit, maka hitung mundurnya berjalan. 59 menit, 48 detik. Seperti ya. Ini soal pertama. Nah, ada 11 soal Bapak Ibu. Nah, di bawah sisi ini sudah ada navigasi soal. Siswa bisa langsung loncat ke soal nomor tertentu. Misal saya ingin langsung ngerjain nomor 7. Klik nomor 7 bisa. Maka langsung masuk ke soal nomor 7. Question number 7. Nah, kita kembali lagi ke soal nomor 1. Kita akan coba jawab, misal tadi pilihan benarnya A, misal gitu ya, Bu. A, misal A. Kita lanjut ke soal nomor 2, bisa klik next atau klik nomor 2. Pada saat kita klik next, untuk soal yang sudah dijawab, ini akan berubah warna menjadi warna hijau. Seperti itu ya. Lalu kalau misal kita jawab lagi, kita klik next. Nah, di sini berubah lagi. Nah, nomor 2 sudah dijawab, maka berubah warna hijau, sorry. Nah, ini untuk pilihan ganda bentuknya seperti ini. Ada soalnya dan sebagainya. Nah, nanti kalau pakai lampiran, ini ada lampiran video. Misal, apa yang bisa kamu dapati dari video berikut? Misal gitu ya. Ini ada lampirannya, bisa dijawab. Misal contohnya seperti itu. Ini ada yang gambarnya. Jika menemukan gambar yang bukan milik kita, apa yang sebaiknya kita terapkan? Pilihan jawabannya, dan seterusnya. Ini adalah yang pilihan ganda. Lalu soal yang pilihan esai seperti apa? Nah, soalnya seperti ini. Ini ada soal, lalu bisa dijawab oleh siswa di kolom esainya. Seperti itu ya. Lalu di next, sudah dijawab, dijawab, dan seterusnya. Nah, sampai misal soal nomor 11. Kita coba jawab soal nomor 11. Kita coba submit. Nah, soal nomor 8, 9, dan 10 belum kita jawab. Kita klik finish. Maka apa yang akan terjadi? Di sini akan dikasih informasi gitu ya. Sistem akan mengecek, oh ada soal yang belum kamu jawab loh, nomor 8, 9, dan 10 harus kamu selesaikan. Nah, ini harus dijawab dulu sama siswa, baru bisa klik submit finish gitu ya. Misal saya coba klik, ini karena ada soal esainya ya Bapak Ibu ya. Saya coba klik soal esai. Nah, lanjut ke soal nomor terakhir, baru kita klik submit finish. Ini sudah kita jawab nomor terakhir, kita klik submit finish, maka kita klik selesai, maka jawaban kita sudah dikirimkan. Nah, karena soalnya ada esainya, maka di sini tidak langsung keluar nilai, jawaban akan segera diperiksa oleh guru. Karena pilihan ganda kan langsung ada jawabannya, tapi kalau esai perlu diperiksa oleh guru. Nah, sebagai guru nanti tampilannya seperti apa? Ini tampilan guru, kita bisa buka di menu kuis, lalu di bagian ulangan harian, kita bisa lihat di bagian lihat nilai. Nah, pada saat kita lihat nilai, sudah ada satu siswa yang mengerjakan. Tadi akun satu yang contohnya adalah Asep Puja. Nah, di sini sudah. Dari kelas 10C, ini nilainya belum muncul karena belum dinilai gitu ya. Kita coba lihat jawaban siswanya. Nah, ini kalau yang multiple choice, itu sudah otomatis keluar nilainya karena kunci jawabannya sudah ada. Kalau benar langsung sesuai bobot yang kita berikan tadi 10 misal gitu ya. Kalau salah berarti 0, 0, 0. Ini salah berarti 0, 0, 0 gitu ya. Nah, lalu di bagian esai kita bisa kasih nilai di sini. Misal jawaban siswanya, jawabannya apa gitu ya. Oh ini kurang sesuai misal gitu ya. Kita kasih nilainya misal 20. Kita bisa kasih catatan. Jawaban kurang sesuai gitu ya. Kita perbaharui nilai. Maka nanti masuk nih nilainya 20 gitu ya. Lalu soal yang lainnya kita kasih ini 10 gitu ya. Kurang, perbaiki, misal perbaiki. Kita perbaharui nilai, nanti nilainya 10 muncul di siswa gitu ya. Dan di sini ada banyak ya, ada banyak. Tapi contohnya misalnya saya mengkoreksi dua soal esai ini ya. Lalu kita kembali. Nah, untuk bisa munculkan nilai siswa, kita klik generate nilai Bapak Ibu. Kita klik generate nilai, ya generate. Nah, maka di sini nanti nilainya akan tergenerate. Nilainya 40 gitu ya. Karena tadi jawaban pilihan ganda benar 10, terus esainya kita kasih 20 dan nilainya 10. Nah, di siswa kalau sudah dinilai, maka siswa bisa melihat kuisnya tadi, kuis di sini di progres belajar bagian kuis. Kuis yang sudah dikerjakan ada kuis ulangan harian. Nah, nilainya 40 dari 100, belum lulus karena passing grade-nya kita set 70.
Nah, di sini siswa bisa lihat nomor satu jawabannya benar A gitu ya. Nomor dua B salah, C salah, apa nomor tiga salah, salah, salah. Nah, di esainya siswa, siswa bisa melihat catatan dari guru, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diperbaiki. Nah, ini karena 8 9 sampai 11 tadi kita tidak nilai, maka tidak muncul nilainya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu untuk penggunaan kuis. Nah, kuis yang khusus untuk multiple choice mungkin saya akan coba contohkan Bapak Ibu ya. Saya coba simulasikan di kelas fisika. Ini rasa-rasanya ada kuis yang hanya pilihan ganda. Jadi mungkin lebih enak ya Bapak Ibu ya. Saya contohkan yang pilihan ganda. Hmm, pilihan ganda saja. Mungkin di sini ya. Ah, di sini soal uji coba soal equation dan upload gambar misal. Kita coba start your quiz. Nah, di sini pilihan ganda nomor satu. Kita jawab A misal gitu ya. Kita next ke soal nomor dua. Oh, ini waktu itu gambarnya kebesaran, jadi tidak muncul. Kita klik gitu ya. Misalnya pilihan gandanya sudah kita klik finish, lalu kita klik selesai, maka langsung keluar nilainya Bapak Ibu. Karena sudah ada kunci jawabannya. Ini setiap jawaban benar, misal skornya 20, tapi karena hanya dua soal, nilai maksimumnya misal jadi nggak sampai passing grade, jadi dia tidak lulus seperti itu. Maaf, kamu belum lulus, nanti nilainya langsung keluar gitu ya. Lalu bisa klik retake kalau kita bisa membuat retake. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu fiturnya. Di sini bisa membuat kelas, bisa membuat materi, bisa membuat kuis. Lalu misal kelasnya ada banyak, digunakan oleh banyak guru. Nah, siswa-siswi nanti bingung milih kelasnya, kita bisa membuat folder-folder kelas gitu ya. Folder-folder kelas. Di sini bisa kita buat foldernya. Jadi, oh sorry, ini bukan akun guru ya. Misal akun guru. Nah, pada saat kita di bagian kelas, kita bisa buat folder kelas. Contohnya misal ada banyak kelas 11, kelas 10, kelas 12 gitu kan. Siswa bingung nanti. Nah, kita bisa buat kelas, folder kelas. Contohnya nih di SMA Barat saya buat folder kelas 11 dan juga folder kelas 12. Nah, maka siswa pada saat ingin memilih kelas, ini contohnya sebagai akun siswa, kita bisa, siswa nanti bisa langsung memilih sesuai foldernya masing-masing. Contohnya di sini saya buka kelas ya. Nah, di sini muncul nih foldernya nih. Saya kelas 12, saya mau ambil kelas-kelas kelas 12. Nah, jadi bisa klik kelas 12. Nah, untuk kelas-kelas lain yang tidak dimasukkan folder, nanti akan ada di luar folder. Misal contohnya kelas 12, saya masuk ke kelas 12. Di sini ada beberapa kelas yang memang khusus untuk kelas 12. Nanti siswa kelas 12 tinggal ambil kelas tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Beberapa fitur LMS sekolah. Selain ini, mungkin satu fitur lagi yang bisa saya tampilkan adalah pengumuman. Jadi Bapak Ibu guru bisa ngasih pengumuman kalau ini ada kuis baru, deadline-nya kapan dan sebagainya. Nanti siswa-siswi yang masuk di kelas tersebut nanti akan masuk notifikasi, ada notifikasi di dashboardnya siswa ya, di profil siswa. Nah, ini di sini akan muncul di bagian menu pengumuman di progres belajar atau ada gambar lonceng yang ada tanda birunya gitu ya. Ini sebagai admin atau guru, saya ngasih pengumuman nih ujian akhir semester fisika akan dilaksanakan pada kapan dan sebagainya. Bisa juga buka di menu pengumuman. Di sini semua pengumuman dari kelas-kelas yang mereka ikuti akan muncul ada di sini. Tertanda Lutfi sebagai guru dan sebagainya. Misal seperti itu. Jadi bisa ada pengumuman, siswa bisa ngasih ulasan.